함부로 흘리고 다니면 쓰나? 아직 거기 있지라. 나 네 엄마 아니야. 몰랐으면 좋겠어. 내가 바란다는 게 아니라 도련님 상처가 그렇단 말씀이에요. Halo Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan saya Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. My dears, episode 5 cerita sambungan dari kelanjutan episode sebelumnya, di mana Jang Yun bertanya kepada Gilche pada saat penjajah asing mau menyerangnya dari belakang. Dia memanggilnya sayangku kepada Jang Yun. 방금 전에 나보고 서방님이라고 했어. Dan Gilche hanya diam saja seperti masih shock gitu. Sedangkan Jang Yun senyum-senyum sendiri. Nah, setelah penjajah asing pergi, akhirnya mereka semua selamat dan bermalam bersama. Pada saat berkumpul, mereka bercerita satu sama lain tentang perjalanan mereka. Terus lagi-lagi Jang Yun suka sekali bercandain Gilche. Dia mengolok-olok terus Gilche di depan teman-temannya tentang masalah panggilan sayang. Jang Yun bertanya kepada teman-temannya dan mereka menjawab semuanya iya mendengar hal itu. Sampai-sampai Gilche kesal dan marah lalu pergi dari tempat api unggun. 다들 정신이 나간 게야? Sedangkan yang lainnya mereka senyum-senyum sambil mengobrol. Lalu Jang Yun menghampiri Gilche dan bertanya kembali. Namun sayang sekali Gilche menjawab kalau dia salah sangka. Dia pikir itu Yun Jun yang datang. Dan otomatis Jang Yun langsung down mendengarnya. Sakit hati guys. Jang Yun langsung pergi deh patah hatinya. Dan Gilche sendiri kaget lihat reaksinya Jang Yun saat pergi marah. Lalu Jang Yun duduk sendirian melamun di tempat api unggun. Lalu Gilche menghampiri Jang Yun. Dia merasa tidak enak dengan perkataannya tadi. Lalu Gilche meminta maaf dan berterima kasih karena telah menyelamatkan dirinya. 아무튼 고맙습니다. Keesokan harinya, Jang Yun mempersiapkan perlengkapannya lagi untuk pergi mengejar musuh kembali. Lalu Jang Yun berpamitan dengan yang lainnya dan juga debok dengan sang bayi. Gilche bangun dan bertanya mau pergi kemana lagi, bagaimana dengan kita? Gilche berharap Jang Yun tetap tinggal dan menjaga mereka. Jang Yun menjawab tentu saja pergi lagi untuk mengejar musuh. Kamu tetap jalankan apa yang sudah kamu rencanakan dengan teman-temanmu. Aku berharap kamu selalu bisa menjaga diri. Dan berpesan kepada Gilche, selalu pakai belati ini untuk berjaga-jaga karena kamu sudah tahu cara menggunakannya. 난 이 물건을 쓴 적이 없어. Dan akhirnya Jang Yun, Gujam dan Riang Em pergi melakukan perjalanan kembali. Pada saat di perjalanan, Jang Yun bertemu dengan rombongan Yun Jun. Tetapi rombongan Yun Jun menyangka yang datang adalah penjajah asing. Lalu Yun Jun justru mengangkat pedangnya. Tetapi setelah melihat jelas ternyata rombongan Jang Yun dan mereka menurunkan kembali pedangnya. Akhirnya mereka berkumpul dan membuat api unggun. Dan Gujam memberikan mereka makanan karena mereka kelaparan. Akhirnya mereka makan dengan lahapnya. Lalu Jang Yun bertanya kepada Yun Jun, apa yang terjadi pada kalian di mana Tuan Muda Soyok dan lainnya? Yun Jun bercerita kalau Tuan Muda Soyok dan yang lainnya tidak terselamatkan, hanya tersisa kami. Penjajah asing datang sebelum kami ke benteng dan bertemu raja. 광교산에 김준용 장군의 근황병이 진을 쳤다는 얘기를 들었어요. Tapi bagaimanapun aku akan tetap melanjutkan perjalanan ini untuk pergi ke benteng dan menyelamatkan raja walaupun taruhannya nyawaku. Kemudian Jang Yun bertanya, lalu bagaimana dengan Putri Anne? Dia menunggumu dan berharap kamu kembali Yun Jun. Yun Jun menjawab dia akan mengerti karena apa yang aku lakukan ini karena kesetiaanku kepada raja. Jang Yun mengatakan aku bertemu dengan Anne dan Gilche. Lalu Yun Jun bertanya bagaimana kabarnya Anne dan yang lainnya. Jang Yun menjawab mereka terpisah dari orang tuanya dan para putri menyelamatkan diri tapi sekarang mereka baik-baik aja. Baiklah kalau begitu mari kita pergi ke Gunung Guangha bersama.
Lee Jang-yun tetap membantu dan menemani Yun-jun untuk melalui ini semua. Ini dikarenakan Jang-yun tidak mau Gil-che dan Ne menangis kalau sampai-sampai Yun-jun tidak selamat. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan kembali. Rombongan Yun-jun dan Jang-yun sampai di Gunung Gwangha. Mereka bertemu dengan jenderal pemimpin perang di sana. Yun-jun memberitahukan, kami datang untuk membantu melindungi raja dan melawan penjajah. Kemudian jenderal menjawab, apakah hanya segini saja jumlah kalian? Pada saat berbicara, lalu seorang bawahan berteriak kalau penjajah asing datang. Belum lama berbicara, dan akhirnya mereka berperang kembali. Gujang berkata, kita baru saja datang. Masa sudah bertarung lagi? Lalu mereka semuanya bertarung lagi, tak mengenal lelah. 싸우는 게 재밌나 봐. Sedangkan Jang-yun matanya hanya terfokus melihat Yun-jun. Di mana Yun-jun pengalaman bertarungnya kurang banget, hanya saja tekadnya yang kuat. Dan Jang-yun hanya bisa melindunginya. Pada saat bertarung, Jang-yun berteriak ke Yun-jun, bukalah mata kamu, kalau sedang bertarung jangan tutup mata. Kemudian Yun-jun terluka juga karena pedang. Yun-jun kaki dan tangannya terluka. Sementara Gil-che dan Ne mereka bertemu dengan orang-orang desa lainnya. Mereka berkata akan pergi menuju Gunung Gwangha, di mana para militer yang membantu militer dan raja berkumpul di sana. Bagaimana bisa Anda pergi ke sana? Di sana kan bahaya. Kami ingin saja ke sana dan membantu tentara militer yang terluka. Dan karena anak kami ikut bertarung melawan penjajah, kami ingin bersama mereka. Lalu Ne juga memutuskan untuk ikut pergi ke sana karena menurut Ne siapa tahu di sana bisa bertemu dengan Yun-jun, tunangannya. Gil-che pertama tidak setuju, tapi kemauan Ne keras, akhirnya Gil-che menyetujuinya. 연준 도련님도 어쩌면 광교산에 계실지도 몰라. Setelah mereka sampai di tempat militer berkumpul, Gil-che dan Ne menjadi sukarelawan untuk merawat tentara-tentara yang terluka. Dan kebetulan sekali Yun-jun yang terluka juga kena pedang penjajah dibawa ke tempat base camp perawatan itu. Gil-che yang sedang membantu merawat anak yang terluka, tiba-tiba Gil-che melihat Jang-yun. Sepertinya Gil-che senang bisa bertemu lagi dengan Jang-yun. Dan Jang-yun pun melihat dan kaget Gil-che ada di sini. Akhirnya guys, mereka berlari ke Yun-jun dua-duanya. Dan Jang-yun patah hati lagi deh, padahal Jang-yun juga terluka tangannya. Mereka langsung membantu Yun-jun dan mengobatinya dan Ne menemaninya. Lalu Gil-che menghampiri Jang-yun dan memarahi Jang-yun dan bilang, bagaimana bisa Yun-jun terluka? Kamu memang tidak bisa melindunginya. 은혜가 부상병들 돕고 싶다면서. Jang-yun bertanya, kenapa kamu ada di sini? Kan seharusnya kamu pergi ke tempat aman. Tadinya ya kami mau pergi ke sana, tapi Enek bersikeras ingin ke sini mau bertemu dengan Yun-jun. Lalu Gil-che melihat tangan Jang-yun berdarah dan akhirnya memaksa untuk mengobatinya juga. Dan Jang-yun menurutinya. Gil-che pergi dulu mencari obat, lalu Enek datang menghampiri Jang-yun, bertanya bagaimana dengan keadaan Jang-yun. Ne ini orangnya tetap peduli juga ya sama Jang-yun. Dan Ne juga berterima kasih sudah menyelamatkan Yun-jun. Dan Ne mengobrol dengan Jang-yun, memberitahukan masalah tentang pria yang dilihat oleh Gil-che waktu ulang tahun nenek dan kakek Chongsu. Yang Gil-che lihat adalah kamu Jang-yun. Lalu Jang-yun kaget dan tersenyum. Sebenarnya yang Gil-che suka yaitu tuan muda Jang-yun. Hanya saja Gil-che tidak menyadarinya. Lalu Enek pamit pergi. 길체는 연준 도련님을 아끼지만 Lalu Gil-che kembali dan mengobati Jang-yun. Jang-yun merasa bahagia di sini diobati sama wanita yang dia cintai dan sayangi. Dan Jang-yun senyum-senyum. Gil-che mungkin memang menyayangi tuan muda Yun-jun, tapi itu adalah bukan perasaan cinta. Sebenarnya itu hanya rasa penasaran ingin mendapatkan saja. Lalu Jang-yun mengantar Gil-che ke tempat peristirahatan dan akhirnya Gil-che tidur sangat pulas dan ngorok.
Kata pelayannya, Nona selalu tidak bisa tidur, tapi begitu tuan muda Jang Yun datang, dia selalu tertidur pulas. Nah, kenapa tuh guys? Setelah mereka tertidur, Jang Yun sambil duduk di depan pintu menjaga Gilce. Jang Yun berkata, rembulan sangat indah walaupun suara dengkurannya keras, tetapi suaranya semanis ini, sambil senyum-senyum sendiri. Keesokan harinya, para wanita mencari herbal ke atas gunung melewati sungai. Pada saat selesai mencari herbal, Jang Yun datang membantu para wanita mengangkat tempat herbal yang mereka bawa. Jang Yun membantu Ene dan Gilce cemburu, berkata, aku juga berat ini bawaanku, dan Jang Yun cuekin Gilce guys. Ene dan Jang Yun senyum-senyum, Gilce marah dan pergi duluan. Pada saat berada di sungai agak tinggi dan air dingin, mereka tidak bisa melewatinya karena airnya dingin. Lalu Jang Yun berinisiatif menggendong mereka satu persatu. Dan para wanita mereka mukanya memerah dan mereka sangat senang dibantu dan digendong Jayun. Dan Gilce sendiri dia mendapatkan giliran terakhir. Pada saat bagian Gilce menolak untuk digendong karena kesal mendapatkan giliran terakhir. 그럼 저 여인들도 다 Lalu tanpa bertanya Jang Yun langsung menggendong Gilce dan Gilce kaget. Tapi sebenarnya senang juga guys, Gilce melihat Jang Yun terus, tapi kayak malu-malu gitu. Gilce melihat wajah Jang Yun dan melihat keringat Jang Yun. Gilce dengan tidak sadar mengelapnya pakai jarinya, dan Jang Yun kaget dan merasa tersanjung. Waduh, meleleh banget nih, mesra. Pada saat selesai menggendong, ada tentara datang berkata, cepatlah kembali kamu semua. Tentara diharapkan berkumpul dan Jang Yun kembali berkumpul dengan tentara. Pada saat berkumpul, Jang Yun berkata, Jongjong menanyakanmu. Gujam berkata, semua wanita pasti menanyakan Riang Em. Aku tidak bicara soal Riang Em, tapi Jongjong menanyakan kamu. Gujam kaget. Lalu Jang Yun melihat di sakunya ada sebuah pita rambut warna merah. Jang Yun bingung dan bertanya-tanya, ini pita siapa? Dan siapa yang memasukkannya ke saku? Dan Jang Yun baru sadar itu adalah pitanya Gilce. Gilce sendiri memasukkannya ke saku. Jang Yun tanpa sepengetahuannya, sebagai pelindung atau jimat keberuntungan. Dan Jang Hyun sangat senang dan menjaganya sangat baik pita itu. Lalu jenderal berkata, kita harus balas budi ke raja dan mempertaruhkan nyawa kita untuk menyelamatkan raja. Mari kita lawan penjajah asing dan berperang. Lalu mereka semuanya berteriak, mari kita selamatkan raja. Jang Yun hanya melihat Yun Jun saja dan yang lainnya. Lalu Jang Yun berkata ke jenderal, kita bukan hanya bertarung saja, tapi kita mempertaruhkan nyawa kita untuk menyelamatkan raja. Kita harus punya strategi untuk melawannya. Bukannya melawan mereka dengan tangan kosong. Lalu semuanya melihat Jang Yun. Apa kamu punya strategi? Akhirnya karena Jang Yun tidak mau Yun Jun terluka, Jang Yun mempunyai strategi membantu tentara dan jenderal. Karena Jang Yun mempunyai banyak pengalaman berperang dan sangat pintar. Lalu Jang Yun dan Riang Em menjelaskan strateginya untuk menjatuhkan penjajah asing. Dan kemudian jenderal menerima usulannya. Lalu mereka menjalankan strateginya di bawah kepemimpinan Jang Yun. Dan mereka berperang melawan penjajah asing. Dan akhirnya mereka menang guys, menggunakan strategi dari Jang Yun. Lalu mereka bersorak-sorak senang karena menang. Adegan berpindah ke raja, di mana raja mendapatkan kabar kalau tim militernya mendapatkan kemenangan. Ini adalah sesuatu hal yang baru dan menjadi harapan raja dan pangeran. Mereka sangat senang mendengarnya. Kembali ke Li Jang Yun dan Gujam Riang Em. Mereka sebenarnya berencana akan kembali ke tempat Gilce, di mana tempat para militer dirawat. Namun, Jang Yun bertemu dengan pelayan setia Pangeran Mahkota. Dia meminta ke Jang Yun dan Yun Jun untuk menemaninya bertemu Pangeran Mahkota dan Raja.
Karena ada kepentingan, dikarenakan perjalanan banyak bahaya, banyak penjajah asing, pelayan putra mahkota tersebut meminta Jang Yun untuk menemaninya. Karena pelayan mahkota itu tahu Jang Yun pandai sekali bertarung. Walaupun sebenarnya Jang Yun tidak mau, tapi akhirnya pergi juga karena seperti biasa Jang Yun mengkhawatirkan Yunjun. Si Yunjun lagi. Gujam, Yunjun, dan Jang Yun berpamitan ke para wanita termasuk Gilce bahwa mereka akan pergi menemui putra mahkota dan raja. 낭자 차례가 아니오는구만. 근데 불러드리니까. Dan para wanita sedih sepertinya. Dan mereka memulai perjalanannya yang penuh rintangan bahaya. Dan akhirnya rintangan bahaya itu bisa dilaluinya, bisa dilewatinya, dan mereka selamat sampai tujuan. Setibanya di sana, raja beserta para menteri menyambut cendekiawan dan menyanjung-nyanjung mereka untuk kemenangan yang mereka dapat. Namun ternyata guys, raja hanya menyanjung-nyanjung Yunjun seorang, sedangkan nama Lee Jang Yun sendiri tidak disebut sama sekali. Dan Yunjun hanya diam saja dan merasa terbang gitu karena keinginannya bertemu raja terpenuhi. Tidak ada sama sekali berkata ke raja bahwa kemenangan ini yang mengatur strategi adalah Jang Yun dan Riang Em. Tapi Jang Yun hanya diam saja, hanya menatap raja dan pangeran. Sepertinya ya sudahlah, niat saya memang untuk Gilce, semuanya buat Gilce. Karena saking rasa besar cintanya semuanya dilakukan untuk Gilce. Raja memerintahkan untuk mengirim orang untuk bermediasi. Setelah mengirim orang ke sana, orang-orang jin mengatakan kalau Khan sedang menuju ke sini dan utusan kaget mendengar hal itu. Pada saat malam hari, mereka berada di kamar tempat istirahat. Gujam berkata ke Jang Yun dan Riang Em, "Kalian lihat tidak, saya melihat sepertinya Yunjun ini orangnya tidak tulus dan tampak seperti penipu bermuka dua." Jang Yun juga merasa seperti itu. Yunjun melihat Jang Yun dan Gujam, dia hanya senyum-senyum saja, padahal dia sedang dibicarakan. 무슨 이건 더사 입은 거네. Sementara Jang Yun bertemu dengan pangeran, Jang Yun dan pangeran berbicara. Tetapi pembicaraan tersebut membuat pangeran salah paham dan marah ke Jang Yun. Akhirnya Jang Yun keluar dari ruangan pangeran, lalu dicegah oleh pelayan setia pangeran mahkota. "Jang Yun, tunggu, kamu adalah pemberani. Kamu telah banyak menolong tentara, banyak terselamatkan oleh bantuanmu. Kemenangan kita ini juga dibawa kepemimpinan kamu. Karena belas kasihmu, walaupun kelihatan seolah-olah kamu cuek, tapi pada saat berurusan dengan nyawa seseorang kamu menjadi serius. Adalah orang baik, maka dari itu kamu mengecam pangeran. Aku tahu kenapa kamu membuat pangeran marah karena pendapat kalian berseberangan. 사진을 보니 어떠 보았으나 Kamu tahu tidak, kalau Khan sekarang ada di sini sedang menuju Joseon. Kalau sampai dia ada di sini, bagaimana dengan nasib rakyat Joseon? Sedangkan Khan sendiri adalah seseorang yang mengangkat dirinya sendiri menjadi kaisar, yang sudah diceritakan di episode sebelumnya. Dia ingin merebut Joseon menjadi miliknya. Tapi pada saat raja mengirim utusan ke sana, mereka tidak melihatnya. Jadi apakah benar dia datang atau tidak harus dipastikan dengan jelas. Hanya kamu Jang Yun satu-satunya cara dan harapanku. Setelah itu Jang Yun paham apa yang dimaksudkan dengan pelayan putra mahkota itu. Kemudian Jang Yun bergegas menemui Riang Em dan membicarakan masalah ini. Jang Yun berencana untuk datang ke benteng Khan mengecek kebenarannya. Sedangkan Riang Em tidak setuju. Karena maksud kedatangan kita sini hanya mengantarkan Yunjun bertemu dengan raja dan selamat. Tugas kita sudah selesai, kamu mau kemana lagi, kata Riang Em. 어차피 연준 도령이 성환이 무사히 들어올 때까지만 도우려고 했던 거잖아. Setelah berbicara dengan Riang Em, lalu Jang Yun bertemu kembali dengan pelayan pangeran dan mengatakan, "Baiklah, aku akan pergi ke benteng dan melihat apakah benar Khan ada di sana." "Baguslah kalau itu rencana kamu. Pangeran mendengar hal ini akan senang. Aku melakukan ini bukan karena pangeran, tetapi aku mempunyai alasan tersendiri." Dengan kata lain, Jang Yun pergi ke tempat musuh dan menjadi mata-mata. Jang Yun mempertaruhkan nyawanya. Jang Yun berkata, "Kalau ada informasi yang berguna yang aku dapatkan, buatlah informasi itu untuk mengakhiri peperangan."
Kasim sangat senang mendengar keputusan Jang Yun. Lalu apa yang kamu butuhkan, aku akan membantumu. Aku hanya membutuhkan Riang Em untuk bersamaku dan menemaniku. Dan akhirnya Jang Yun dan Riang Em pergi ke benteng pertahanan musuh bersama Riang Em. Jang Yun mempertaruhkan nyawanya lagi. Sedih banget di sini guys. Adegan Gilce sedang di dalam perahu bersama kawan-kawan menuju Gunung Gangwa. Gilce melihat bulan dan flashback pada saat berpamitan dengan Jang Yun. Jang Yun mengatakan, karena banyak tentara Mongol di mana-mana, aku ingin kamu pergi ke Gunung Gangwa. Sementara aku pergi menuju tempat raja dan pangeran. Kamu pergilah ke sana. Di sana adalah tempat paling aman dari antara yang lain. Dan juga mengatakan para penyusup kuat di daratan dan mereka lemah di laut. Makanya dari itu raja banyak menyimpan meriam dan persediaan di Gunung Gangwa. Bahkan putri dan anak putra mahkota pun tinggal di sana. Gilce menjawab, jangan mengkhawatirkan aku. Lalu Jang Yun berkata, aku bersumpah demi cahaya rembulan, setelah bertemu dengan raja aku akan ke Pulau Gangwa. Kali ini dimanapun kamu berada akan kupastikan aku akan menemukanmu. 이 달빛에 대고 맹세하지. Duh, romantis banget perkataan Jang Yun. Nah guys, sekian alur cerita episode 5. Nantikan episode berikutnya ya. Terima kasih.